Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya kehadiran seorang sahabat lama. Walaupun beliau adalah junior di bawah saya yang juga cukup jauh. Lalu dia bercerita tentang kehidupan keluarganya. Zakat penghasilan bulan ini sudah dikeluarkan, Bang. Pasti belum dikeluarkan sama abang, iya kan? Sebuah pesan pendek masuk ke telepon seluler saya pagi ini. Biasanya istri yang senantiasa mengingatkan urusan zakat penghasilan. Sejak menikah saya tak pernah menutup-nutupi jumlah penghasilan. Sempat sih saya dibuat jengkel gara-gara istri kerap menanyakan adakah penghasilan lain selain yang didapat setiap akhir bulan. Awalnya saya menganggap dia tidak percaya dan curiga kepada saya karena tak memberitahu penghasilan yang lain kepada istri saya. Padahal penghasilan saya itu memang ya cuma itu-itu saja. Setelah ia menjelaskan maksudnya, barulah saya ini mengerti dan tersenyum sekaligus saya malu. Ia teramat perhatian untuk mengeluarkan zakat yang 2,5% dari setiap penghasilan yang kami terima. Baik itu penghasilan bulanan maupun penghasilan dari hasil lainnya. Beruntunglah saya karena ada yang rajin mengingatkan. Diberikan ke siapa zakat kita, Dik? Tanya saya sekembalinya dari pengantar anak sekolah. Baru separuh ke tukang sampah langganan. Separuhnya lagi terserah abang. Besok deh mau diberikan kemana, jelasnya. Selanjutnya sahabat saya bercerita kepada saya. Cerita pun mengalir. Tukang sampah langganan yang setiap 2 kali sepekan mengangkut sampah di lingkungan tempat kami tinggal. Usai mengangkut sampah dari depan rumah, istri saya pun memanggilnya dan menawarkan 2 buah sepeda bekas anak-anak saya yang mereka sudah enggan memakainya karena sudah ada yang baru. Tentu saja ia tak menampik tawaran istri saya dan diangkutlah 2 sepeda kecil itu. Dijual harganya tak seberapa, jadi lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Semoga lebih ada nilainya timbang istri saya. Belum beranjak tukang sampah itu dari rumah, istri saya pun teringat bahwa kami belum mengeluarkan zakat penghasilan bulan ini. Maka ia pun memberikan sebagian dari yang harusnya kami keluarkan kepada tukang sampah itu. Haru dan nyaris tak sanggup membendung bulir air mata yang siap tumpah dari pelupuk mata ketika istri saya mendengar ungkapannya saat menerima uang yang buat sebagian orang itu tak seberapa nilainya. Alhamdulillah, makan anak dan istri 2 Jumat ke depan terjamin, Ibu. Terima kasih. Tak hanya istri saya yang tak mendengar langsung, dari mulutnya pun merasa getaran yang mengharukan. Betapa kecilnya uang yang kami berikan bisa membuat ia merasa ada jaminan makan selama 2 Jumat ke depan. Lalu bagaimana dengan hari-hari sebelumnya? Dan bagaimana dengan pekan-pekan yang akan datang? Jumat yang berkah buat saya. Semoga hari ini keberkahan juga tercurah atas ibu sekeluarga. Tak lupa ia meninggalkan doa untuk keluarga kami. Legalah sudah. Sebagian rezeki yang Allah titipkan sudah diberikan kepada yang berhak. Diam-diam istri saya mengamini doa bapak tukang sampah. Agar sang pemberi rezeki pun memberkahi setiap pemasukan dan pengeluaran kami. Sore harinya saya pergi ke anjungan tunai mandiri ATM untuk mengambil sedikit dari tabungan kami guna keperluan belanja. Maha suci Allah, puji syukur saya yang tiada bandingnya
ketika melihat saldo tabungan saya bertambah hampir 6 kali dari yang pagi tadi dikeluarkan istri saya. Rupanya Jumat hari ini tidak hanya berkah bagi bapak tukang sampah itu, tapi juga bagi kami. Mungkinkah Allah menjawab doa tukang sampah itu untuk kami? Hanya Allah lah yang tahu. Ketika saya menceritakan perihal ini kepada istri, tak cukup kalimat syukur yang keluar dari mulutnya, tapi saya sudah bisa menebak apa yang ada di kepalanya. Saya yakin ia tengah menghitung lagi 2,5% yang harus dikeluarkan. Masya Allah, mudah-mudahan tradisi ini terus berjalan, dapat menghiasi perjalanan hidup kami. Demikian sepenggal cerita dari seorang sahabat yang memberikan inspirasi kepada saya. Kali ini saya berbagi cerita kepada sahabat mercusuar hati semua, agar mudah-mudahan cerita yang menginspirasi ini juga dapat diketahui dan menjadi bagian yang sedapatnya kita lakukan. Semoga cerita ini bermanfaat. Lebih dan kurang, saya juga mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.